Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin semuanya, nama gue Dino Febrianto. Jadi di video pertama di channel ini, sekaligus video pertama di series belajar programming di channel ini, kita akan ngebahas tentang data structures atau struktur data. Nah, kenapa sih kita tuh mau ngebahas data structure sih? Kenapa sih yang dibahas pertama kali itu ya? Jadi gini teman-teman, kalau misalkan lo pengen jadi seorang programmer atau lo sekarang seorang programmer, lo harus tahu kalau menguasai data structure atau menguasai struktur data atau mempunyai skill yang bagus dalam data struktur itu adalah sebuah hal yang penting, bahkan menurut gue adalah sebuah keharusan. Kenapa? Karena penguasaan yang baik dalam struktur data itu akan berguna dalam mendesain dan mendevelop software lo agar menjadi software yang lebih efisien. Jadi gitu teman-teman. Kenapa kita ngebahas ini pertama kali? So, jadi kita langsung mulai aja ya. Nah, pertama kita bakal kenal introduction dulu nih. Jadi, kita kan tahu nih ya, kita tuh sebenarnya dalam sehari-hari kita selalu berurusan dengan data. Kita menyimpan data, kita mengorganize data tersebut gitu. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh data struktur dalam kehidupan sehari-hari itu yang biasa kita temuin itu pertama itu ada kamus teman-teman. Jadi kamus adalah contoh sederhana dalam struktur data di kehidupan sehari-hari. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Jadi gini, seperti yang lo tahu, kamus itu kan isinya adalah kata-kata ya, sekumpulan kata-kata yang disimpan dan diorganize dengan cara disorting tuh, diurutkan dari A sampai Z atau berdasarkan abjadnya. Sekarang lo coba bayangin deh teman-teman, gimana kalau misalkan nih kamus itu kata-kata itu nggak diurutin, cuma disimpan doang tapi berantakan. Lo bayangin gimana susahnya lo nyari arti dari sebuah kata di antara miliaran kata yang ada di dalam kamus itu. Kan susah ya. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan data struktur yang baik gitu dalam kamus. Yang kedua itu adalah laporan laba rugi. Nah, ini kalau misalkan anak akuntansi nih atau pernah belajar akuntansi pasti nggak asing lagi nih dengan laporan laba rugi nih ya. Jadi laporan laba rugi itu kayak dia melaporkan laba dan rugi penjualan dan pendapatan lah gitu-gitu pokoknya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi data transaksi itu dikumpulin terus diorganize nih supaya kita bisa tahu mana pendapatan, mana penjualan, mana pengeluaran dan lain-lain supaya kita bisa mengekstrak informasi yang berguna untuk perusahaan kita. Nah, terus yang terakhir ada peta nih. Peta itu adalah sekumpulan data geografis dari sebuah lokasi. Semua lokasi disimpan, terus diorganize, diatur deh tuh supaya kita tahu kalau kita mau ke tempat A, itu jalannya gimana, itu ada di mana gitu. Lo bayangin kalau misalkan peta tuh nggak diorganize dengan baik gitu. Kayak dia asal naruh aja gitu. Wah, gimana lo pasti tahu kan gimana ribetnya kalau kita pengen pergi ke satu tempat dan kita nggak tahu tempat itu di mana kalau misalkan peta nggak diorganize dengan baik gitu kan. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh sederhana struktur data dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari contoh tersebut kita bisa ambil sebuah kesimpulan tentang pengertian apa itu struktur data. Jadi, kalau misalkan kita simpulin dari contoh-contoh yang tadi, data structures atau struktur data adalah bagaimana cara kita menyimpan dan mengatur data di sebuah sistem komputer sehingga bisa digunakan secara efisien. Jadi kuncinya adalah menyimpan, mengatur, efisien gitu. Jadi kita bisa menyimpan, mengatur data dengan tepat sehingga bisa digunakan secara efisien. Nah, kalau ngomongin tentang data structure itu kita ngomongin tentang dua hal, men. Jadi ada yang pertama ada logical view atau abstract data view dan implementasi. Apa sih itu logical view? Jadi gini, logical view itu adalah kayak sebuah abstrak, kayak lo memandang sesuatu tuh dari high level. Contohnya gini, contohnya dalam sehari-hari misalnya ini. Let's say kita punya sebuah motor. Nah, logical model dari sebuah motor itu bisa jalan, bisa berhenti, rodanya dua, bisa klakson. Jadi logical model atau abstract view adalah fungsi atau operasi yang mendefinisikan barang tersebut, hal tersebut. Kayak contoh, kita bisa bilang eh, motor itu bisa jalan, motor bisa berhenti, motor rodanya dua dan bisa klakson. Jadi ketika ada
hal yang bisa jalan, bisa berhenti, rodanya dua dan bisa klakson, kita bisa bilang itu adalah motor gitu. Jadi adalah sebuah fungsi atau sekumpulan fungsi atau operasi yang bisa mendefinisikan sebuah hal. Dan di logical model ini kita nggak ngomongin tentang belum ngomongin tentang yang namanya implementasi. Jadi kayak kita cuman tahu kalau motor tuh bisa jalan, tapi kita nggak peduli gimana caranya motor tuh jalan gitu. Nah, ini semua itu namanya dinamakan tentang abstract view atau logical model. Nah, terus kalau misalkan bagaimana cara motornya jalan, cara motornya berhenti, atau kenapa motor rodanya dua, atau cara motor klakson, itu namanya adalah implementasi gitu. Jadi dari logical view tadi, itu kita turunkan ke dalam implementasi. Nah, kalau dalam contoh di sistem komputer atau sistem development, contohnya gini, gue punya suatu hal yang namanya list, misalkan. List ini itu bisa menyimpan sejumlah data atau elemen, bisa membaca elemen bisa membaca elemen tersebut sesuai posisinya, bisa memodifikasi elemen pada posisi tertentu. Nah, ini ketiga hal ini kita bisa sebut ada logical model dari list, teman-teman. Jadi fungsi-fungsi atau operasi yang mendefinisikan list. Nah, dari logical model ini itu bisa di beberapa pemrograman bahasa pemrograman tingkat tinggi itu bisa diimplementasikan ke dalam dua hal. Dalam array atau kalau di C++ itu kita nggak asing dengan namanya linked list. Nah, array dan linked list adalah salah satu wujud implementasi dari list gitu. Nah, nanti nih dua hal ini adalah yang bakal kita omongin ke depan nih. Kita bakal banyak banget ngomongin array dan linked list gini itu. Gitu. Jadi itu tentang data structure dan logical model view dan implementasi. Jadi kalau gue ulang adalah data structure adalah cara menyimpan dan mengatur data di sistem komputer dengan baik sehingga bisa digunakan secara efisien. Dan kalau ngomongin tentang data structure, itu ada dua hal yang mesti kita catat, ada logical model atau abstract data view dan implementasi. Di mana logical model atau abstract data view adalah sekumpulan fungsi atau operasi yang mendefine suatu hal tanpa membicarakan tentang implementasi. Sedangkan implementasi itu adalah pengembangan atau pengimplementasian dari logical model tersebut gitu. Nah, terus selanjutnya kita akan bahas apa aja sih yang kita pelajarin di series ini. Jadi kita akan belajar tentang macam-macam data structure, teman-teman. Macam-macam struktur data, kayak misalkan contohnya array, linked list, stack, queue, tree, dan ada graph, dan banyak lagi, and many more. Nah, terus kita belajar itu gimana sih? Jadi kita belajar itu akan melihat mereka itu dengan tiga sudut pandang. Yang pertama kita akan melihat mereka sebagai logical view. Jadi kita akan melihat logical view-nya mereka ya. Tadi itu abstract view-nya mereka. Terus operasinya mereka atau operation-nya mereka maksudnya adalah kita akan melihat apa saja yang bisa mereka lakukan gitu. Jadi operasi apa saja yang bisa dilakukan oleh mereka. Dan yang ketiga adalah implementation atau implementasi dari suatu data tersebut. Nah, untuk dalam series ini, untuk implementasi, kita bakal pakai bahasa C++. Begitu teman-teman. Nah, mungkin untuk untuk video pertama ini mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Jangan lupa kalau lo suka video ini dan merasa bermanfaat buat lo, jangan lupa di like, terus di share ke teman-teman lo supaya teman-teman lo bisa ngerasain manfaat juga kayak lo. Nah, terus kalau lo pengen ngikutin series ini, jangan lupa di subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya. Dan kalau misalkan lo punya masukan buat kami nih, itu jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys. Oke, terima kasih sekali lagi, nama gue Dino. Gue undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.